upaya-upaya Persia untuk mengembalikan kekuasaan mereka setelah kepergian Khalid bin Al-Walid. Penduduk Persia berkumpul untuk mengangkat Syahrayar bin Ardashir bin Syahrayar untuk menjadi raja setelah kematian raja mereka dan putranya. Mereka memanfaatkan kepergian Khalid. Mereka mengirim pasukan yang besar, sekitar 10.000 yang dipimpin oleh Hurmuz bin Hadawi kepada Al-Muthana bin Haritha. Syahrayar berkata kepada Al-Muthana dalam suratnya, "Sesungguhnya aku telah mengirim pasukan Persia yang paling liar. Para pengembala ayam dan babi-babi, aku tidak memerangimu kecuali dengan mereka." Al-Muthana membalas suratnya dari Al-Muthana kepada Syahrayar, "Sesungguhnya kamu hanyalah salah satu dari 2 orang. Ada kalanya kamu melakukan perbuatan melampaui batas. Dengan hal itu sehingga buruk untuk kamu dan baik untuk kami. Dan ada kalanya kamu berdusta, maka pendusta yang paling besar hukumannya dan paling besar aibnya di sisi Allah adalah raja yang dusta. Adapun sesuai dengan pendapat yang benar, maka sesungguhnya kalian terpaksa menggunakan mereka para pengembala. Segala puji bagi Allah yang telah menolak tipu daya kalian kepada para pengembala ayam dan babi." Rakyat Persia menyesalkan surat ini. Mereka mencela Syahrayar yang menulis surat kepada Al-Muthana. Mereka menganggap pendapat Syahrayar buruk. Al-Muthana radhiyallahu anhu melakukan perjalanan dari Al-Hara ke Babil. Ketika Al-Muthana dan pasukannya bertemu dengan pasukan mereka di sebuah tempat di Adwa Ashura Al-Ula, mereka terlibat dalam pertarungan yang hebat. Pasukan Persia mengirim gajah di antara barisan pasukan berkuda untuk memporak-porandakan pasukan Muslim. Panglima Islam Al-Muthana bin Al-Haritha menyerangnya hingga berhasil membunuhnya. Al-Muthana pun memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan serangan terhadap mereka. Peperangan dimenangkan pasukan Islam. Kaum muslimin membunuh banyak musuh dan mendapatkan rampasan perang yang banyak. Pasukan Persia melarikan diri hingga mereka berhenti di Al-Madain dalam kondisi yang paling buruk. Mereka mendapati raja telah meninggal. Kemudian mereka mengangkat putri Kisra, Buran bin Abrawis, sebagai raja mereka. Buran menegakkan keadilan dan memperbaiki keadaan. Ia memimpin selama 1 tahun 7 bulan. Kemudian ia meninggal. Maka mereka menggantikannya dengan saudara perempuan, Azarmikdad Zanan. Di bawah kepemimpinannya, urusan mereka tidak teratur. Kemudian mereka mengangkat Sabur bin Syahrayar. Mereka menjadikan urusan kepada Al-Farakhdaz bin Al-Bandawan. Sabur menikahkannya dengan putri Kisra, Azarmikdad. Putri Kisra tidak menyukai hal ini. Ia berkata, "Sesungguhnya ia hanyalah budak di antara budak-budak kami." Pada malam pertamanya, mereka membunuh suami putri raja tersebut. Kemudian mereka menuju Sabur. Mereka juga membunuhnya. Mereka menjadikan perempuan ini sebagai raja, yakni Azarmikdad putri Kisra. Persia dengan kerajaannya telah memainkan peran yang banyak. Kondisi terakhir mereka yang stabil pada tahun tersebut, mereka mengangkat putri Kisra sebagai raja. Sementara Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan." Ibnu Katsir mengatakan tentang peperangan yang kami sebutkan ini, Abdah bin At-Tayyib As-Sa'idi, ia telah hijrah demi menyusul perempuan yang halal untuknya, yang juga hijrah hingga ia menyaksikan perang Babil. Ini ketika perempuan ini membuatnya putus asa, ia kembali ke padang Sahara dan berkata, "Apakah tali kaulah setelah putus tersambung, atau kamu jauh darinya dan sibuk?" Para kekasih punya memori-memori hari niat sebelum putus mengandung arti. Kaulah halal di kampung halamannya, jauh dari Madinah. Di dalamnya ayam jantan dan gajah. Mereka menyerang kepala-kepala ajam tanpa henti. Di antara mereka pasukan-pasukan berkuda yang sangat ahli. Al-Farazdaq menyitir syair yang di dalamnya ia menyebutkan pembunuhan Al-Muthana terhadap gajah tersebut. Ia mengatakan, Al-Muthana pembunuh gajah menyerang dengan paksa di Babil karena Raja Babil di Persia. Kemudian Al-Muthana merasa berita-berita dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lambat baginya karena kesibukannya dengan penduduk Syam dan perang Yarmuk yang telah disebutkan di awal. Maka Al-Muthana berangkat dengan dirinya sendiri kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menunjuk Bashir bin Al-Khashah Syia sebagai gantinya di Irak dan Said bin Murrah Al-Ijri sebagai gantinya di Al-Mash'ali. Ketika sampai di Madinah, Al-Muthana menemukan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengalami sakit terakhirnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berpesan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika melihat Al-Muthana, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Jika aku meninggal, maka janganlah kamu berada di waktu sore hingga kamu menyerukan manusia untuk memerangi penduduk Irak bersama dengan Al-Muthana."
Jika Allah memberikan kemenangan pada panglima kita di Syam, maka kembalikanlah teman-teman Khalid ke Irak, karena sesungguhnya mereka lebih mengetahui tentang perang di Irak. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, Umar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berangkat berjihad ke negeri Irak karena sedikitnya pasukan yang tersisa di sana. Setelah ditinggalkan Khalid bin Al-Walid, Umar radhiyallahu anhu menyerukan manusia dan mengangkat Abu Ubaidah bin Mas'ud sebagai panglima perang. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu adalah pemuda pemberani dan ahli di bidang taktik perang. Inilah peristiwa terakhir yang berkaitan tentang berita Irak hingga akhir hari-hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kepemimpinan Umar bin Al-Khattab. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menyempurnakan penaklukan di negeri Persia. Peperangannya yang masyhur dikenal dengan nama perang Al-Qadasiyah.